Iya ya. Jadi yang pasti kan setiap penerbit itu punya ideologi yang jelas, ya kan. Jadi makanya nanti kayak kata Mbak Rin nanya kan ya, gimana kalau ini nggak sesuai dengan pendapatku gitu. Nah kan, misalnya kalau misalnya ada kan penerbit yang khusus buku-buku mengenai buku-buku feminis ya kan, atau buku sejarah, atau mungkin buku yang pro pemerintah misalnya. Nah kan itu dari situ udah bisa tolak ukur nih kira-kira kayak apa sih buku yang masuk ke redaksi gitu. Jadi itu tentunya kayak dari awal tuh kita udah tegas menunjukkan keberpihakan kita ataupun posisi kita ada di mana gitu. Dan makanya pun kalau teman-teman jadi penulis itu pastikan kalian mengirim naskah yang memang benar-benar ke penerbit yang sesuai dengan naskah kita gitu. Jadi jangan sampai nanti aku misalnya apa ya, aku adalah penulis buku kiri gitu ya, tapi yang kirimnya ke malah misalnya kirimnya ke Republika misalnya, itu kan nggak nyambung banget ya. Maksudnya apa sih ini nggak sesuai dengan ini ideologiku, tolak gitu, itu nggak mungkin diterima Mbak. Jadi mungkin tadi kayak pertanyaan Mbak itu ya, itu ketika kemungkinan akan terjadi Mbak, selama kita tuh masih punya, karena umumnya itu kita akan bekerja itu sesuai dengan di tempat yang sesuai dengan apa ya, dengan ideologi yang kita punyai. Ada kan ya wawancara segala, ya kan wawancara dan lain-lain. Dan itu kan akan mengukur kamu di mana posisinya tuh. Misalnya itu di penerbit yang penerbit kiri ya, dia nggak akan mungkin masukin orang kanan gitu loh. Kecuali dia orang kanan tapi dia juga, atau mungkin dia orang yang beragama tapi dia punya prinsip kekirian tuh mungkin bisa dipertimbangkan ya kan. Karena itu mungkin akan memberikan nuansa baru dalam buku-bukunya kayak gitu sih. Pertama itu kita harus pilih dulu tuh, apakah media ini atau penerbit ini sesuai dengan naskah yang kita miliki. Karena itu kan memperkecil apa ya, peluang kita buat ditolak di awal itu lebih kecil lah ya. Nah, misalnya kita adalah penulis buku-buku how to ya Mbak ya, terus dikirimlah ke buku-buku penerbit yang memang khusus buku how to gitu. Kalau kayak di Petang itu kan kita ada buku-buku kalau di non fiksinya itu ada buku how to, terus kesehatan juga, terus mental health gitu. Kira seperti itu sih. Aduh, gimana ya? Kadang itu kalau di fiksi itu kan sekali kayak ini kayak plot hole istilahnya lah ya. Jadi kayak misalnya dia orang yang berusia mungkin dia masih anak SD tapi sudah sangat pinter kalkulus, pinter banget ya, tapi itu nggak dikasih penjelasan kenapa kok dia bisa melakukan hal itu, kan jadi kayak kosong gitu, kayak nggak nyambung kan, kayak nggak mendukung argumen tersebut. Nah betul-betul di non fiksi ya kan, kayak misalnya kita bilang statement A gitu kan ya, tapi kita nggak memberikan ya kan hal-hal yang mendukung logika kita. Nah kan kayak bolong-bolong toh. Itu nanti kalau ada orang baca dan dia bisa berargumen, kok kamu bisa bilang kayak gitu loh. Itu kan kayak ada celah ini ya, celah yang artinya apa? Itu mampu ditambal. Kamu perlu kasih data atau dukungan data atau info yang mendukung argumen tersebut. Itu yang perlu diwaspadai oleh si editor ya. Kita harus cek juga nih, misalnya si tokoh ini, si penulis ini dia menulis ngomong A nih. Nah kita cek nih apakah semua data yang disampaikan itu apakah sudah mendukung ya kan, atau dia masih ada yang kurang nih gitu loh, masih kurang kuat nih ininya argumennya. Nah kita bisa menyampaikan si penulis, gimana kalau tambahin ini, atau mungkin bisa nggak Pak mencarikan lagi argumen yang memperkuat poin ini nih gitu loh, karena mungkin poinnya mungkin pembahasan poin ini masih sangat terlalu sedikit nih Pak, masih kurang memperkuat keyakinan si pembaca untuk menerima argumen Bapak. Itu bisa kita sampaikan ke penulis kayak gitu. Atau mungkin ya kita sendiri kali ya, kalau kita nulis buku dan juga mau swasunting ya kita yang harus ngecek lagi di mana sih ini yang masih bolong-bolong nih yang perlu kita tambal kayak gitu. Naskah yang menarik ya. Jadi sebetulnya pertama itu penilaian kita sebagai pribadi itu penting gitu. Artinya apa? Kalau naskah ini menarik, artinya dia punya peluang gitu. Tapi itu masih belum cukup. Karena kan ingat ya, buku ini akan kita jual. Kita harus tahu juga tuh kayak gimana sih kondisi pasar gitu. Nah makanya itu kalau umumnya itu ketika sebuah naskah masuk itu akan dibahas juga bersama tim lain. Ya kan, saya kayak ada tim markom ya kan, atau mungkin tim penjualan. Karena kita kan juga melihat di luar sana buku apa sih yang sedang laku lagi digemari gitu. Tentunya kita pribadi juga pastinya ini ya akan punya referensi. Oh, aku pilih buku ini karena menurut aku ini buku ini akan sesuai dengan Gen Z yang lagi ramai masalah pengen
pindah karir misalnya ya, itu kayak ramai dibahas di HRD Bacot atau apa gitu ya, kayaknya Bu Ini punya peluang deh gitu. Nah tapi kan tetap aja kita butuh diskusi lagi Mbak, jadi misalnya kayak orang-orang penjualan, tapi kalau di pasar itu yang laku adalah buku tentang ini gitu loh. Ya, kita akan diskusi terus, oke lah kalau buku ini misalnya Mbaknya ngotot enggak buku ini bagus ya, tetap aja argumennya apa gitu loh kan. Nanti sambil dibahas juga, nanti kira-kira kalau buku ini akan diambil, kira-kira kita harus ngapain aja sih, kayak apa karakter pasarnya. Misalnya ini karakternya adalah pasar pembaca Gen Z, usia berapa, tinggal di mana gitu kan ya. Jadi nanti itu juga akan, itu perlu diketahui oleh editor ya kan. Itu akan ngecek itu semua, dan nanti ya kayak disampaikan itu ya di bagian depan yang masalah editor pengemasan itu, nantinya itu akan disampaikan ke teman-teman Markom ya kan. Entah mereka akan memilih, kalau aku mempromosikan itu mana ya yang lebih efektif, pakai cara apa, apakah lewat podcast ya kan. Nah, kalau podcast apakah itu bisa dengerin oleh Gen Z gitu, atau mungkin cukup dengan pasang iklan di toko buku. Nah itu akan jadi bahan pertimbangan. Jadi memang harus dari awal harus pasti tahu dulu kekuatan dari naskah ini. Nah kalau misalnya kembali ke buku ini buat kita menarik ya kan. Nah kita mungkin juga perlu tahu juga Mbak, kenapa buku ini kita anggap menarik gitu. Karena kadang seringkali kita cuma tahu ini bukunya bagus, tapi kita nggak bisa membreakdown apa sih yang bikin buku ini bagus, apa yang bikin kita bilang bahwa buku ini bagus. Nah kalau itu kita udah temukan, apa sih kok misalnya nih buku ini bagus karena ini menampilkan hal yang baru, ini belum ada di mana, aku belum pernah nemu yang kayak gini nih gitu loh. Atau mungkin buku ini bagus karena ini menyinggung isu apa gitu loh ya. Nah itu sampaikan aja buat diskusi. Karena kalau itu kuat ya, karena ini kan kalau pendidikan orang banyak tuh Mbak. Kecuali kalau kita menerbitkan sendiri ya, itu akan beda kasus. Nah akan ada banyak kepala, akan ada diskusi, hasilnya kan harapannya tuh ya buku ini memang beneran apa ya kan optimal, karena ada banyak kepala yang ikut memikirkan buku ini kayak gitu Mbak. Nah kalau di Bentang ya, dan juga kita ada buku-buku yang memang dijual ini memang buat ngejar ini nih profit, tapi ada juga buku-buku yang memang ini karena aku idealisme, buku ini harus ada karena ini buku ini bagus buat pembaca, ini akan menambah wawasan. Jadi emang seimbang gitu, karena kalau kita itu hanya fokus pada buku yang kita sukai, yang ini buku ini bagus loh buat masyarakat, terus sementara orang nggak suka, ntar kita nggak lama, mungkin cuma setahun deh kita udah kolaps penerbitannya ya kan. Sementara itu kita emang, aku pribadi ya, kita emang harus realistis nih, karena lagi-lagi namanya penerbit itu adalah unit bisnis ya, industri ya kan. Jadi pasti kita perlu cari profit selama itu masih dalam koridor kita ya. Kayak misalnya kayak di Bentang itu kita berbuku remaja, kita tetap nggak mengendorse hal yang negatif, atau mungkin hal yang kita tetap punya value lah gitu. Kayak misalnya value itu kalau pacaran tuh nggak ciuman gitu misalnya ya kan, atau mungkin ya adegannya tuh nggak mungkin adegan sampai separah itu. Tapi itu lagi-lagi memang kebijakan di sisi penerbit gitu. Atau mungkin kalau di kayak grup Mizan ya kan, pertama bagian dari grup Mizan, kita nggak akan bikin buku yang itu mungkin kayak semacam menyerang agama lain, itu enggak gitu. Jadi tetapnya kita kalau buku-buku ini, kalau buku Islam pun buku-buku yang memang mencerahkan Islam cinta. Mungkin kalau pernah baca buku Mizan kayak gitu kan ya, sama kayak Bentang kayak Gus Nadir ya kan, terus bukunya yang Islam membawa kebaikan ya kan, rahmatan lil alamin gitu. Jadi ya tadi itu lagi-lagi yang memang tetap cari uang ya kan, profit, tapi ya lagi-lagi kita punya value yang harus kita pertahankan gitu. Karena kan buku itu ada banyak sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kasusnya adalah ini ya Mas ya, kayak misalnya buku ini menarik ya, Bang, itu kayak buku how to yang menarik, tapi ini mungkin jangan orang lain tuh enggak gitu. Jadi memang harus banyak diskusi dengan pihak-pihak lain sih untuk menyamakan persepsi supaya enggak terlalu subjektif dalam memilih naskah. Oke, jadi kita ini ya itu dalam bentuk komprominya ya. Gimana kalau kita nemu naskah yang berat ya kan, yang mungkin kayaknya nggak laku, tapi PR kita tuh bisa menarik gitu ya. Nah itu sebenarnya juga bagus sih Mas. Itu memang PR kita banget ya, menantang ya. Gimana agar buku-buku yang kita punyai, buku-buku yang mungkin kayak buku filsafat gitu ya, tapi itu bisa dibaca oleh anak muda misalnya. Karena kalau misalnya kita baca buku filsafat kan orang kayak udah berat duluan ya kan, orang tuh males. Nah itu mungkin PR-nya kita tuh ya, kita bisa menyesatinya dengan kayak tadi lah, kayak kita pakai cover yang mungkin yang estetik gitu ya kan, layoutnya tuh yang bagus kemasannya gitu, dan juga mungkin kita pakai itu mungkin juga kayak promosinya harus beneran kuat ya supaya bisa merangkul anak muda gitu kan ya. Dan juga mungkin kalau saya itu buku-buku lokal ya, buku-buku oleh penulis Indonesia, kita bisa ngobrol ke penulisnya, kita bisa nggak ya sampaikan saya ini ya, ini nih buku-buku apa ya, buku yang berat nih, buku filsafat, tapi aku pengen deh ini anak muda baca buku ini ya kan. Nah itu berarti PR-nya kita harus mencari
di mana sih relevansinya ke anak muda gitu, supaya mereka tuh tahu. Kayak mungkin kalau buku kayak kita bahas mengenai kapitalisme lah, kan itu sebenarnya penciptaan kebutuhan kan mas, ya kan. Terus makanya gimana caranya kita bisa menciptakan kebutuhan ke mereka, kebutuhan baru, bahwa kalau kamu perlu loh ya baca buku filsafat misalnya. Nah itu kan main-main di ini ya, di promosinya kan. Kayak misalnya kayak buku Stoa tuh akan bikin kamu lebih rileks gitu loh, biar kamu nggak stres gitu. Mental health-nya gimana, diperlihatkan gitu. Itu begitu memang kita itulah, nanti kita itu sebagai editor, kita harus bisa tuh mengeluarkan semua potensi buku itu, ya kan, karya itu, supaya orang-orang pun bilang, oh ya ini aku harus baca buku ini, itu. Itu sangat bisa dimungkinkan. Tapi mungkin memang benar-benar kita perlu kerja keras sih mas itu. Iya betul. Dan penerbit ya mas ya, kita kan jadi penerbit soalnya.